Do you really hate me? Halo brother and sister, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alur cerita hari ini tentang film yang berjudul The Hating Game yang rilis di tahun 2021. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memencet like, subscribe, dan meninggalkan komentar untuk video ini. Dan perlu diingat jika video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke filmnya. Let's go! Cerita dimulai ketika dua buah perusahaan penerbit bernama Gamin merger dengan penerbit Bexley dengan harapan mereka dapat terhindar dari kebangkrutan. Tapi kedua perusahaan ini mempunyai prinsip yang sangat bertolak belakang. Gamin meyakini jika menulis berdasarkan literatur yang jelas adalah sebuah seni yang harus dijunjung tinggi, sementara Bexley lebih menyukai jika menerbitkan buku-buku yang berisi humor receh atau kisah hidup seleb yang banyak disukai Gen Z saat ini. Merger kedua perusahaan ini menggabungkan juga para staf dengan kearifan lokal yang berasal dari masing-masing perusahaan, yang mana staf dari penerbit Gamin lebih slow dan ramah, sementara Bexley lebih sembrono dan semau gue. Masing-masing bos dari kedua perusahaan memiliki sekretaris yang sama-sama gila kerja, yaitu Lucy dan Josh. Lucy sangat mencintai bekerja di sisi Gamin. Dia orangnya ramah, easy going, dan modis. Sementara Josh orangnya sangat kaku dan perfeksionis yang jarang tersenyum. Bahkan, ketika Lucy memberikan sebuah tanaman hias untuk mejanya, Josh terlalu cool untuk itu. Josh juga selalu mengatur warna kemejanya berdasarkan urutan setiap harinya yang menjelaskan betapa kaku orangnya. Mereka memiliki sebuah ruangan yang sama dan tanpa penyekat sehingga membuat jiwa persaingan sangat terasa di situ. Saban pagi mereka menyempatkan diri untuk saling melempar tatapan mengancam dan saling mengejek ketika ada kesempatan. The job is mine, shortcake. Josh menjuluki Lucy sebagai si pendek, dan dia suka untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kecil Lucy. Mereka saling mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing untuk dijadikan bahan serangan ejekan. Pada suatu hari, Lucy menyampaikan ide kepada atasannya yang bernama Helen untuk melakukan kegiatan outbound sebagai penyegaran staf, dan karena banyaknya komplain ke bagian personalia. Tapi Helen kurang yakin akan ide Lucy karena kebanyakan masalah yang ditimbulkan karena hubungan Lucy dan Josh yang kayak Tom and Jerry yang tidak pernah akur. Helen dan Lucy kemudian menyiapkan untuk sebuah meeting, dan dia mengatakan pada Lucy bahwa hanya di dalam rapat nanti akan disebutkan suatu kejutan besar. Di rapat itu, Josh juga selalu memberikan kritikan kalau Lucy terlalu lemah kepada anak buahnya, sehingga tidak ada satupun pekerjaan yang diberikan kepada mereka selesai tepat waktu. Lucy saat itu sudah kepingin menghajar muka Josh kalau dia tidak ingat sedang membawa nampan berisi kue untuk rapat. Josh menyampaikan laporan kepada bosnya yang bernama Richard, pria yang selalu mengejar keuntungan dan kenikmatan duniawi. Selama meeting, Richard dan Helen mengumumkan kalau perusahaan membuka sebuah posisi penting. Mereka bermaksud untuk merekrut seorang direktur utama yang mengontrol seluruh bagian dan melaporkan kepada mereka berdua. Di pantry, Lucy dan Josh kembali bertengkar sengit, dan saat suasana makin panas, mereka saling mengancam jika salah satu dari mereka berhasil mendapatkan posisi itu, maka akan membuat yang lainnya memiliki hidup seperti di neraka. Mereka bahkan bersumpah jika yang gagal mendapatkan posisi itu harus keluar dari perusahaan. Seusai meeting, Lucy dan Josh kembali ke meja masing-masing dan mendapati Danny, rekan kerja mereka, melemparkan sebuah buku yang baru selesai cetak pada Lucy. Namun Lucy mengernyit saat melihat gambar sampulnya yang tidak mencerminkan isinya. Danny juga melemparkan sebuah paket dan lagi-lagi meleset lemparannya, yang ternyata paket itu berisi sebuah boneka Smurf yang membuat Josh mengejek hobi Lucy yang konyol. Lucy tinggal di sebuah apartemen mungil lengkap dengan koleksi boneka Smurf yang selalu menemaninya di saat santai dan membohongi ibunya kalau dia menghabiskan waktu santainya bersama teman-temannya. Sang ibu prihatin dengan Lucy yang masih single dan berharap agar ada cowok yang mau nembak Lucy. Ada sebuah cerita, jika kamu benci pakai banget pada seseorang, terkadang dikala tidur, kamu bakal bermimpi sebaliknya. Dan ini beneran terjadi pada Lucy. Malam itu, dia memimpikan Josh mendatangi dirinya dan mengadakan permainan olah ranjang dengannya.
Yap, bukan olahraga ya guys. Kalian gak salah dengar. Namun sebelum final, Lucy terbangun dan merasa jengkel karena gak sampai tuntas tas. Keesokan harinya, Lucy berangkat ke kantor mengenakan short dress dipadu dengan high heels warna merah dan bibir yang juga merah merekah. Melihat penampilan Lucy yang begitu mempesona hari itu, membuat konsentrasi Josh buyar juga. Namun karena tidak terbiasa mengenakan high heels yang luar biasa tinggi, maka Lucy kesleo dan terjatuh. Lalu membuat semua rencana awalnya menggoda Josh menjadi buyar. Josh tidak berusaha menolong Lucy, tapi hanya memandanginya dengan penasaran. Apakah Lucy sudah memiliki gandengan baru hari ini? Lucy berbohong kalau sepulang kerja dia memiliki janji ngedate dengan seseorang di sebuah bar, tapi Josh meragukannya. Josh bahkan mengatakan bahwa dia juga kebetulan akan hangout ke bar yang sama tempat Lucy akan ngedate dengan cowok imajinernya. Bak buah si malakama, Lucy lalu mengunjungi ruangan Danny untuk mengajaknya kencan sepulang kerja, dan malah menemukan Danny sedang mengemasi barang-barangnya karena ternyata dia akan mengundurkan diri untuk memulai wira swasta. Seperti cowok baik lainnya, dia membatalkan seluruh janji bisnisnya dan tidak menolak tawaran kencan gadis imut seksi yang di depannya sekarang. Lucy yang sedang berbunga-bunga meninggalkan kantor dan secara kebetulan bertemu dengan Josh di lift. Bisa kalian bayangkan kalau Tom and Jerry berada di lift bersama? Yes! Mereka berdua kembali berantem, saling melempar tatapan membara, dan saat makin gawat, Josh menekan tombol darurat sehingga lift berhenti mendadak dan oh my god. Alur cerita berubah saudara-saudara. Josh lalu mengangkat Lucy sebatas pinggang dan yah, tiada yang dapat melukiskan scene ini dengan kata-kata. Selamat menikmati. Setelah kembali dari orbit, mereka teringat kembali akan permusuhan mereka selama ini, lalu pergi ke bar bersama. Dan sudahlah. Sepanjang perjalanan mereka benar-benar awkward. Lucy lalu melompat keluar, walaupun mobil belum mendapatkan tempat parkir dan lupa membawa dompetnya. Kencan bersama Danny berjalan dengan baik, dan Lucy menemukan bahwa mereka memiliki banyak kecocokan. Saat Lucy akan pergi ke toilet, dia bertabrakan dengan Josh yang akan mengembalikan dompetnya. Josh kali ini dengan wajah memelas, tidak seperti biasanya, meminta maaf mengenai kelakuannya di dalam lift karena takut Lucy akan melaporkannya ke Personalia. Hal ini digunakan Lucy untuk mempermalukannya dengan kata-kata tanpa ampun, lalu meninggalkannya dengan kemaluan yang luar biasa besar. Koreksi gua ya, jika ada kata-kata gua yang salah guys. Di suatu pagi, Lucy menerima kiriman bunga mawar merah dari seorang yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam kartu ucapan tertulis seuntai kata-kata romantis. Mengira bunga itu berasal dari Danny, Lucy mengirim pesan romantis juga kepada Danny. Hari berikutnya, segala sesuatu masih tersisa konyol antara Lucy dan Josh. Hari ini Josh tidak terlalu rapi dan kaku seperti biasanya. Josh mengajukan gencatan senjata dan meminta maaf akan kesalahannya tempo hari. Mereka mulai merasakan suasana yang baru dalam hubungan kerja di kantor. Helen mampir ke meja Lucy untuk membagikan kabar buruk bahwa proposal Josh untuk kegiatan outbound yang terpilih hasil lempar undi koin yang mungkin dicurangi oleh Richard dan bukan proposal Lucy. Hasil ini membuat Josh makin sombong untuk memimpin permainan paintball. Josh yang memiliki hak untuk mengatur anggota tim membuat Lucy masuk ke dalam timnya. Josh mengamati kalau Lucy terlihat pucat dan seperti terlihat demam. Tetapi Lucy memaksa untuk tetap ikut dan berkata dia akan baik-baik saja. Setelah timnya kalah, Lucy berkeinginan untuk segera pergi, tapi tanpa terduga-duga, dia memuntahkan sarapannya pagi tadi pada Josh, dan Josh lalu membawa Lucy ke apartemennya. Oke guys, kita rehat sejenak. Mengingatkan kalian untuk subscribe dan like pada video ini jika kalian suka dengan ceritanya. Jika tidak, please beritahu gua di kolom komentar apa yang membuat kalian kurang menyukainya. Cerita berlanjut, Josh memanggil saudaranya yang bernama Patrick yang merupakan seorang dokter untuk membantu mengobati Lucy. Sebelum meninggalkan rumah Lucy, Patrick mengingatkan untuk menjawab undangan pernikahannya beberapa hari ke depan.
Josh hanya menjawab akan memikirkannya dan mengantar Patrick keluar. Semalaman selama Lucy sakit, dia menginap di situ dan membersihkan seluruh ruangan Lucy meskipun Lucy memprotesnya. Walaupun permusuhan mereka terlihat sudah rapuh, Lucy berusaha kekeh dan tidak menyukai apa yang dilakukan Josh. Lucy akhirnya berangkat kerja keesokan harinya dan Danny terlihat sigap memberikan sekuntum mawar putih dan mengucapkan selamat atas kesembuhannya. Dia mengikuti Lucy hingga ke mejanya, tetapi kepala Lucy yang dipenuhi pikiran tentang Josh membuatnya tidak konsen. Danny lalu mengajak Lucy keluar makan malam nanti sore di depan Josh. Lucy terkejut ketika dia menemukan setangkai mawar merah dan sebotol jus stroberi di mejanya, yang mana ketika kemarin sakit, dia meracau kalau ibunya selalu memberikan jus stroberi di saat demam. Lucy menemukan jika di kartu ucapannya tertera nama Josh. Di antara pekerjaan rutin dan persiapan untuk interview posisi direktur utama, Lucy bertekad untuk membalas kebaikan Josh dan membuat segalanya impas di antara mereka. Dia bahkan mengatakan bersedia untuk menjadi pasangan Josh saat menghadiri pesta pernikahan Patrick, yang kemudian Lucy mengakui kalau dia menguping pembicaraan Josh dengan Patrick saat berada di dapur Lucy. Lucy mendorong Josh ke dalam sebuah gudang kecil dan membuat mereka tidak mampu melawan dorongan di antara mereka berdua di dalam ruangan yang sempit. Tapi kemudian Josh menolak untuk menyerah. Josh menuduh Lucy lebih tertarik pada Danny ketimbang dirinya. Kemudian saat dinner dengan Danny, Lucy penasaran mengapa Danny tidak pernah berusaha menciumnya. Lalu Lucy tanpa babi bu langsung nyosor ke bibir Danny karena kelamaan tidak ada jawaban. Di situ Lucy langsung bisa merasakan kalau dorongan itu tidak berasa seperti Lucy ketika mencium Josh. Sehabis kencan dengan Danny, Lucy melewati rumah Josh dan berusaha mend-DM dia. Tetapi kemudian ternyata Josh terlihat baru pulang dari minimarket. Singkat cerita, Lucy berada di dalam apartemen Josh. Dan seperti hobi Lucy mengoleksi boneka Smurf, Josh adalah kolektor maniak mobil-mobilan. Sontak dengan atmosfer di situ, yang membuat mereka makin tergoda, mengantarkan mereka berdua ke atas ranjang. Akan tetapi, saat Lucy menginginkan olah ranjang, Josh berbalik 180 derajat, mengatakan bahwa dia sedang tidak mood, yang membuat Lucy kesel dan bingung dengan sinyal naik turun Josh. Lucy lalu cepat-cepat minggat dan pulang ke rumahnya. Tensi keduanya meningkat di kantor. Rasanya seperti ada sesuatu yang sudah di ujung, lalu batal keluar. You pasti know lah. Richard yang memiliki rencana besar untuk Josh agar menjadi dirut, dia mengenalkan Josh pada Simon, seorang yang sangat berpengaruh pada bidang penerbitan. Richard menginginkan Simon untuk menulis sebuah surat rekomendasi untuk Josh untuk meningkatkan elektabilitas profilnya. Lucy mencoba untuk menyela setiap pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia juga ngefans pada Simon, tapi Simon tidak menggubrisnya. Khawatir bahwa Josh akan mengunggulinya, dia mulai menghubungi para mantan bosnya untuk meminta surat rekomendasi. Karena mentok satupun tidak ada yang memberinya, Lucy kembali merayu Danny untuk membuatkannya sebuah presentasi PowerPoint, maybe, untuk bahan Lucy ngebacot saat interview nanti. Natal telah tiba. Lucy sedang mendekorasi rumahnya ketika dia kedatangan tamu yang tidak diharapkan. Josh menagih janji Lucy tempo hari untuk menemaninya datang ke pesta Patrick. Sebenarnya Lucy malas, tapi karena sudah terlanjur janji keluar dari mulutnya, mereka lalu berangkat dan check-in di sebuah hotel. Dan entah mau disebut musibah atau rezeki, hotel dengan menerima tamunya yang agak-agak geblek mengatakan hanya memiliki satu kamar tersisa. Ketika di kamar bersama, Josh dan Lucy tidak dapat menahan diri satu sama lain. Dan akhirnya terjadilah olah ranjang yang sudah seharusnya terjadi beberapa minggu lalu. Mereka menuju ke pesta keesokan harinya. Lucy bertemu dengan kedua orang tua Josh, yang mana ibu Josh orangnya hangat dan sangat terbuka. Sementara ayahnya, mirip kayak anaknya di awal cerita. Saat perjamuan, Lucy melihat Mindy, istri Patrick, untuk pertama kalinya berjalan di lorong, dan Lucy terkesan akan penampilan Mindy yang begitu menawan. Di ruang resepsi, Mindy menemui Lucy dan membuat pembicaraan ringan. Mindy keseleo lidah bahwa Mindy sebelumnya pernah jalan dengan Josh selama setahun
sebelum meninggalkannya untuk Patrick. Ayah yang agak terpengaruh minuman dan seperti biasanya selalu mengkritik profesi yang dikerjakan Josh dan gagal menjadi orang yang diharapkan keluarga, yaitu mengejar profesi seorang dokter seperti seluruh keluarganya. Lucy lalu berjalan menuju meja dan ikut campur dalam pembicaraan itu untuk membela Josh. Tanpa melunakkan sedikit pun, dia berbicara dengan sepenuh hati tentang prestasi Josh yang luar biasa di kantor. Kagum akan kecantikan Lucy, Josh berharap untuk memulai babak baru dalam percintaan dengan Lucy. Romantisme mereka berdua mulai bermekaran, lengkap dengan acara tukar-menukar boneka Smurf dan mobil-mobilan di kantor. Namun, saat Lucy meletakkan miliknya di meja Josh, dia menguping pembicaraan Bexley dan Josh di ruang sebelah. Bexley merusak suasana hati Lucy saat itu dan mengatakan bahwa Lucy tidak berjiwa bisnis. Dia memberi selamat Josh atas keberhasilannya mendekati Lucy, dan Lucy bertambah terkejut mendengar tanggapan positif Josh atas perkataan Richard. Merasa terkhianati, Lucy menelpon Danny untuk bertemu di kafe. Ketika mereka sedang asyik menggibah, Josh muncul dan minta diajak gabung. Tapi Lucy memberikan tanggapan yang dingin padanya, memberikan kode untuk Josh bahwa dia tidak diterima di situ. Josh kesal karena dia berpikir Lucy balikan dengan Danny. Selama pertengkaran, Lucy mengatakan kalau dia menguping pembicaraan Josh dengan Bexley. Josh mencoba menjelaskan posisinya, tetapi Lucy tetap menuduhnya mengkhianati dirinya. Lucy membenamkan dirinya dengan bekerja keras untuk menyiapkan presentasi beberapa hari mendatang, yang ternyata hasilnya adalah jauh di luar dugaan. Kepercayaan dirinya jauh melampaui semua yang ada di ruangan itu, dan bahkan dia kini mampu menegur anak buahnya yang selalu molor untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selalu diberikan Lucy padanya. Lucy lalu melihat ruang dewan penilai memberikan selamat pada Josh. Lucy kemudian melakukan hal yang sama dan berpikir bahwa Josh kini adalah manajer baru yang menjadi atasannya. Namun, betapa terkejutnya Lucy ketika Josh memperkenalkan Lucy kepada tim sebagai direktur utama yang baru. Ternyata, Josh mendapatkan selamat atas pekerjaan barunya di perusahaan lain. Percakapannya dengan anggota dewan adalah tentang pengunduran dirinya dari perusahaan Gamin & Bexley. Dan dia bersekutu dengan Helen untuk membuat kejutan di akhir rapat. Dia tidak mengatakan hal itu pada Lucy karena Helen yakin Richard pasti akan berusaha menggagalkan Lucy dengan memasukkan kandidat lainnya. Lucy akhirnya memahami bahwa Josh sebenarnya adalah cowok yang baik dan semuanya adalah kesalahpahaman belaka. Lalu mereka berciuman dan kembali akur menjadi pasangan yang serasi, yang mana benci tapi rindu jua. Loh, jadi lagu ya? Oke, barangkali kalian punya pengalaman yang mirip tipis-tipis seperti film ini, atau yang tebal sekalipun, monggo diceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.